Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan membahas mengenai bangun ruang sisi datar. Nah, bangun ruang sisi datar akan terdiri dari 4 part. Pada part kali ini kita akan membahas mengenai kubus, yaitu pengertian kubus, luas permukaan kubus, dan juga volume kubus. Perhatikan gambar ini. Gambar ini merupakan contoh dari bangun ruang kubus. Kubus merupakan bangun ruang yang memiliki 6 sisi berbentuk persegi yang kongruen. Nah, kubus memiliki unsur-unsur, yaitu memiliki 6 sisi yang sama besar, yaitu A, B, C, dan D. Kemudian sisi E, F, G, H. Kemudian A, D, H, E. Kemudian B, C, G, F. Kemudian sisi A, B, F, E. Dan sisi C, D, H, G. Kemudian kubus juga memiliki 12 rusuk yang sama panjang, yaitu rusuk AB, rusuk BC, rusuk CD, rusuk DA, rusuk AE, rusuk BF, rusuk CG, rusuk DH, rusuk EF, rusuk EH, rusuk HG, dan rusuk FG. Selanjutnya, kubus juga memiliki 8 titik sudut, yaitu titik sudut A, B, C, D, E, F, G, dan H. Selanjutnya, bagaimana cara menghitung luas dari permukaan kubus? Oke, perhatikan gambar kubus berikut. Ketika kubus ini kita buka, dia akan membentuk 6 persegi yang kongruen. Oh ya, by the way, nama dari bukaan kubus ini disebut dengan jaring-jaring kubus. Untuk menemukan luas permukaan kubus, tambahkan semua luas bidangnya, yaitu luas bangun pertama ditambah luas bangun kedua, ditambah luas bangun ketiga, ditambah luas bangun keempat, ditambah luas bangun kelima, dan ditambah luas bangun keenam. Karena rumus luas persegi itu sisi dikali sisi, dan semua bentuk dari jaring-jaring kubus itu semuanya persegi, jadi dapat kita tulis sisi dikali sisi tambah sisi kali sisi sebanyak 6 kali, atau dapat kita tulis 6 dikali sepangkat 2. Nah, contoh soal di samping yaitu S atau sisi dari kubus ini sama dengan 3 cm. Jika kita substitusikan 6 kali S pangkat 2, itu jadinya 6 kali 3 pangkat 2 sama dengan 6 dikali 3 dikali 3. 6 dikali 3 hasilnya 18, dikali 3 hasilnya 54. Sehingga luas permukaan kubus di samping adalah 54 cm persegi. Untuk menyatakan luas dari suatu bangun ruang, kita menggunakan satuan persegi atau pangkat 2. Oke, selanjutnya adalah volume kubus. Untuk menemukan volume kubus, kita dapat menggunakan rumus sisi dikali sisi dikali sisi, itu sama dengan sisi pangkat 3. Nah, contoh soal di samping, kubusnya itu memiliki sisi 3 cm, sehingga kita substitusikan ke
rumus volume yaitu S pangkat 3, hasilnya 3 pangkat 3 atau 3 dikali 3 dikali 3. 3 kali 3 itu 9, dikali 3 hasilnya 27, sehingga luas permukaan kubus di samping adalah 27 cm kubik atau cm pangkat 3. Dalam menyatakan volume bangun ruang itu kita selalu menggunakan satuan kubik atau satuan pangkat 3. Selanjutnya, yuk kita coba selesaikan beberapa masalah berikut. Rafa memiliki sebuah kotak. Ia akan melapisi kotak tersebut dengan kertas kado. Berapa luas minimal kertas kado yang harus dimiliki Rafa? Nah, karena Rafa akan melapisi permukaan kotak, maka kita dapat menggunakan rumus luas permukaan kubus. Rumus luas permukaan kubus tadi adalah 6 kali sisi pangkat 2. Kita ketahui S-nya itu sama dengan 7, sehingga kita substitusikan 6 dikali 7 pangkat 2, sehingga dapat kita tulis 6 dikali 7 itu 42. 42 dikali 7 hasilnya adalah 294, sehingga luas minimal kertas kado yang diperlukan Rafa adalah 294 cm pangkat 2. Selanjutnya, setelah mengetahui jumlah kertas yang dibutuhkan, Rafa akan mengisi kardus tersebut dengan hadiah. Namun, ia perlu mengisi keseluruhan kotak tersebut agar hadiah yang ia isi tetap aman. Dapatkah kalian membantunya menemukan volume dari kotak tersebut? Oke, ayo kita jawab bersama. Karena yang ditanyakan itu volume kubus, maka kita dapat menggunakan rumus volume kubus, yaitu V sama dengan S pangkat 3. Sisinya tadi kita ketahui 7, jadi 7 pangkat 3, atau dapat kita tulis 7 kali 7 dikali 7. 7 kali 7 49, 49 dikali 7 itu hasilnya 343, sehingga volume dari kotak tersebut adalah 343 cm kubik, cm pangkat 3. Oke, makasih. Jangan lupa belajar dan selalu berdoa. Sampai jumpa lagi di part berikut.